Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mat tabi'i. Kita ingat huruf yang 3 ini untuk mempermudah. Waw, alif, iya. Jadi mat tabi'i adalah suatu bacaan apabila harkat dhammah ya bertemu dengan waw sukun atau waw mati, kemudian harkat fathah bertemu dengan alif yang mati, kemudian harkat kasroh yang di bawah itu bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Maka hukum bacaannya dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Saya perlihatkan contoh langsung di dalam Al-Quran seperti apa mat tabi'i. Kita lihat pada surat Al-Ma'un. Di sini ada harkat kasroh. Ini harkat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian ini juga harkat kasroh bertemu dengan ya sukun. Yang ini yang ya sukun ya. Kemudian mana yang harkat yang lain? Nah ini harkat dhammah. Ini harkat dhammah ya. Bertemu dengan waw sukun. Jadi dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat seperti itu. 2 harokat seperti apa? Kita lihat contohnya seperti ini. Misalnya kita yang harkat kasroh. Di sini bacanya ara'aital ladzi yukadzibu. Ladzi yukadzibu. Jadi itu 2 harokat. Dipanjangkan 2 harokat. Harkat dhammah bertemu dengan waw seperti ini. Wa yamna'una. Nah, wa yamna'una ini 2 harkat. Mat tabi'i itu kan tadi kalau dhammah bertemu dengan waw sukun. Ini waw sukun atau waw mati. Yang harkat fathah al-ma'una. Jadi dibaca panjang 2 harkat. Seperti itu contoh mat tabi'i. Jadi diingat-ingat ya, mat tabi'i adalah suatu bacaan apabila harkat fathah, ini harkat fathah seperti ini bertemu dengan alif sukun ya, atau harkat dhammah bertemu dengan waw sukun seperti ini. Harkat dhammah kemudian bertemu dengan waw sukun atau waw mati, atau harkat kasroh bertemu dengan iya sukun seperti ini. Jadi itu adalah mat tabi'i. Panjangnya adalah 2 harkat atau 1 alif. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah suatu bacaan apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Kalau belum belajar mat tabi'i, pahami video sebelumnya pada channel ini. Jadi ingat, mat tabi'i. Mat wajib muttasil adalah suatu bacaan apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Ingat, hamzahnya satu kata dengan mat tabi'i itu. Dalam satu kata. Itu perlu diingat-ingat. Karena kalau di lain kata, nanti itu ada hukum mat lain. Mat wajib muttasil adalah suatu bacaan apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Dibaca panjang 6 harokat. Contohnya bisa kita lihat dalam surat Al-Lahab. Ja ini adalah mat tabi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah. Dan ini adalah satu kata. Jadi ini dibaca 6 harokat. Idza jaa nasrullahi. Contoh yang lain terdapat pada kata ini yang sering kita ketemukan di dalam Al-Quran, yaitu ulaika, atau seperti ini sawaun alaihim. Jadi di sini ada mat tabi'i, maka ini dibaca panjang 6 harokat. Tergantung mushafnya, biasanya di dalam Al-Quran itu beda-beda. Kalau mushaf Indonesia biasanya memiliki tanda seperti ini, tanda seperti ulat di atas ini. Nah, ini salah satu masuk ciri-ciri mat wajib muttasil. Mad jaiz munfasil, kita mulai dari artinya mat artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi mad jaiz munfasil adalah suatu bacaan apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi di lain kalimat, maka hukum bacaannya dibaca panjang 6 harkat atau 5 harkat. Ada yang mengatakan 5 harkat, ada yang berpendapat 6 harkat. Seperti apa contohnya? Di sini ada beberapa contoh. Ini adalah mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah. Ya, bertemu dengan alif. Ini juga mat tabi'i. Nah, saya berikan contoh yang lain ya. Di sini ada contoh yang mat tabi'i juga bertemu dengan hamzah. Jadi mat tabi'i yang berharkat dhammah ini adalah mat tabi'i.
Tapi ketika bertemu dengan hamzah, kemudian di lain kalimat, ini kan satu kata, di lain kata, maka itu disebut mad jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini juga mad tabi'i, bertemu dengan hamzah, di lain kata, maka disebut mad jaiz munfasil. Di sini juga ada mad tabi'i, bertemu dengan hamzah, ini juga. Jadi ini kalau berlainan kata disebut mad jaiz munfasil. Ini kan satu kata, ini satu kata. Tapi kalau dalam satu kata itu disebut mad wajib. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membacanya. Cara membacanya adalah dibaca panjang. Ketika sampai di sini ini dibaca panjang 6 harkat atau 5 harkat. Sebagai contoh, qalu innama, atau seperti ini, qalu anu'minu, yang ini bima unzila ala innahum. Jadi dibaca 6 harkat atau 5 harkat ya. Kemudian salah satu ciri-cirinya biasanya tergantung mushafnya. Mushaf biasanya beda-beda. Biasanya kalau dicetakan Madinah jarang yang ada ininya ya. Tanda seperti ulat atau seperti pedang ini termasuk salah satu ciri bahwa itu adalah mad jaiz munfasil. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dibaca panjang 6 harokat. Atau kita lihat contoh yang lain. Ini juga sama, di atasnya ada tanda yang seperti pedang ini ya. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini itu biasanya dibaca panjang. Kalau ada tanda seperti ini biasanya panjangnya tidak kurang dari 4 harkat atau 5 harkat, 6 harkat. Biasanya seperti itu. Mad aridul sukun adalah suatu bacaan apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kemudian mati atau dimatikan karena ada wakof, maka hukum bacaannya dibaca 2, 4, atau 6 harkat gitu ya. Tapi lebih umum dibaca 6 harkat. Mari kita lihat contohnya. Misalnya sebagai contoh di sini perhatikan, kita mengetahui di sini ada mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu harkat kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian bertemu dengan mim, yang mana mim ini kalau berhenti di sini, kemudian mim ini dimatikan, maka ini dibaca 6 harkat. Jadi azabun alim. Dengan syarat ini dimatikan huruf yang terakhir. Kalau tidak dimatikan, dilanjutkan, maka itu bukan mad arid li sukun, tapi tetap mad tabi'i hukumnya. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Yang kedua ini adalah contoh apabila dhammah bertemu dengan waw sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang dimatikan karena ada wakof di sini. Maka hukum bacaannya dibaca panjang 6 harokat. Lebih umum 6 harkat. Juga ada yang berpendapat boleh 4 harkat, 2 harkat. Tapi yang banyak digunakan adalah 6 harkat. Jadi bacaannya bima kanu yakdzibun. Di 6 harkat seperti itu. Atau contoh yang lain di sini juga ada yukinun. Nah, jadi dibaca 6 harokat. Atau contoh yang lain seperti ini, yumfikun wa mimma razaqnahum yumfikun. Atau yang harkat kasroh seperti ini, hudan lil muttaqin. 6 harokat. Ingat ya, boleh dibaca 2 harkat, tapi harus diingat huruf terakhirnya ini. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf terakhir ini yang sukun, yang mati, baik karena wakof atau karena apapun dan berhenti, maka itu baru disebut mad arid li sukun, seperti itu. Kalau dilanjutkan, ini statusnya bukan mad arid li sukun, tetapi tetap mad tabi'i, seperti itu. Mad badal. Apa itu mad badal? Secara bahasa, mad artinya panjang, badal artinya mengganti. Secara istilah, mad badal adalah suatu bacaan apabila mad tabi'i atau mad far'i, yaitu yang ada wawunya, ada ya sukunnya, dan ada hamzahnya, itu diawali dengan hamzah. Ingat, diawali dengan hamzah. Kalau kita belajar mad sebelumnya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Tetapi untuk mad badal, kasusnya adalah sebelum mad ini ada hamzah dan berkumpul dalam satu kalimat, maka itu disebut mad badal. Sebagai contoh, di sini ada mad, kemudian di sini ada hamzah sebelumnya, maka ini disebut mad badal. Cara baca panjangnya adalah 2 harkat atau 1 alif. Atau sebagai contoh yang lain, di sini ada ya sukun, kemudian di sini ada hamzah sebelumnya. Ini disebut mad badal. Atau ada waw sukun, kemudian sebelumnya ada hamzah. Hamzahnya berharkat dhammah, maka itu disebut mad badal.
Di sini ada perbedaan untuk kita memastikan untuk perbedaan mushaf Indonesia dan mushaf keluaran Timur Tengah. Di sini yang atas ini adalah mushaf Indonesia. Jadi di situ dijelas mad badal itu langsung dikasih tanda seperti ini, harkatnya berdiri ya. Harkatnya berdiri seperti ini. Tapi di situ harus alif. Nah, terkadang ada harkatnya yang nggak berdiri. Nah, itu bukan ada yang harkatnya berdiri tapi bukan hamzah, itu bukan mad badal. Jadi mad badal itu yang seperti ini. Atau yang seperti ini kan hamzah. Kemudian setelah hamzah ini ada wawu sukun. Ini mad badal, seperti mushaf di Indonesia. Beda lagi dengan statusnya kalau mushaf keluaran Timur Tengah, seperti ini. Nah, ini kalau bagi orang yang tidak paham ilmu tajwid akan dibaca biasa aja. Walal akhirati, bisa pendek, padahal ini adalah mad badal, harus dibaca panjang 2 harkat. Walal akhiratu. Atau seperti ini. Bagi yang tidak paham, mungkin ini akan dibaca minal ula. Tapi kalau tahu, karena di sini wawunya nggak ada harkatnya kan, tapi kalau tahu ini mad badal, maka di situ dibaca panjang 2 harkat. Contoh yang lain, di sini juga ada contoh. Di sini imanan, ya, imanan, jadi dibaca 2 harkat. Atau yang lemah utu amanu, ingat mad badal dibaca 2 harkat. Sini juga ada yang lain. Di sini ini adalah mad badal, kemudian ini juga amanu. Jadi itulah yang disebut mad badal. Mad iwad itu artinya mad panjang, iwad mengganti. Jadi kalau di dalam kitabnya itu mad iwad adalah huwa ta'widu an tanwini nasbi halil waqaf bil alif madiyatin bimiqdari harokataini. Dalam bahasa Indonesianya itu artinya seperti ini. Mad iwad adalah suatu bacaan apabila tanwin di akhir kata atau bertemu dengan waqaf. Setelah tanwin itu terdapat alif, maka dibaca panjang harokata ini, yaitu 2 harkat atau 1 alif. Jadi saya ulangi, mad iwad adalah suatu bacaan apabila tanwin bertemu dengan alif. Ini alif, bukan hamzah ya, alif. Kemudian setelah itu waqaf atau berhenti, maka dibaca panjang 2 harkat atau kita sebut dengan 1 alif. Cara bacanya seperti apa? Misal seperti ini. Wal adiyati dobhan, kan seperti ini. Ini kan han. Nah, ini mad iwad, ini kan tanwin. Di sini artinya tanwin fathah ya, yang saya maksud. Tanwin fathah bertemu dengan alif. Kemudian di sini berhenti atau diwakofkan. Maka ini tanwin diganti menjadi fathah. Jadi bukan dobhan tapi dobha. Itu dibaca 2 harkat. Qodha. Nah, ini kan aslinya kan qodhan. Kemudian di sini diwakofkan. Maka dibaca 2 harkat. Subha. Atau contoh yang lain, misalnya seperti ini. Bihadza masalah. Ini kan tanwin bertemu dengan alif. Maka tanwinnya diganti menjadi fathah. Itu yang disebut mad iwad dan dibaca panjang 2 harkat atau 1 alif. Seperti ini juga, asy'arata aina. Ingat 2 harkat, jangan dilebihkan. Nanti bukan menjadi mad iwad kalau lebih dari 2 harkat itu. Ingat kasusnya cuma tanwin bertemu dengan alif. Kalau bertemu dengan selain alif, itu nanti disukunkan. Disukunkan misalnya seperti bertemu dengan tak marbutoh, maka itu kasusnya lain nanti, bukan mad iwad lagi. Jadi intinya saya ulang, mad iwad adalah suatu bacaan apabila tanwin fathah bertemu dengan alif, kemudian waqaf setelah alif diwakofkan, maka tanwin fathah ini diganti menjadi harkat fathah, dan dibaca panjang 2 harkat atau 1 alif. Mad lazim. Mad lazim terbagi menjadi 4. Yang pertama, mad lazim musaqqal kilmi. Yang kedua, mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang ketiga, mad lazim harfi musabba. Yang keempat, mad lazim harfi mukhaffaf. Sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Apa itu mad lazim musaqqal kilmi? Mad lazim musaqqal kilmi adalah suatu bacaan apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid di dalam satu kata. Saya kasih contoh gambaran. Jadi ingat, mad lazim musaqqal kilmi adalah suatu bacaan apabila mad tabi'i, ini sya, ini kan mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan tasdid, tasdid terdiri dalam satu kata. Ini satu kata. Maka itu disebut mad lazim musaqqal kilmi. Saya ulangi,
Mad lazim musaqqal kilmi adalah suatu bacaan apabila mad tabi'i, nah ini wawu berharakat fathah, kemudian ada alif sukun. Ini kan mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf yang bertasdid. Ini ba ini bertasdid dan ini terdiri dari satu kata. Maka hukum bacaannya dibaca panjang 6 harokat. Ingat, dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Bagaimana cara membacanya? Sebagai contoh kalimat yang paling atas. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Jadi panjang 6 harkat. Syaqullah baru masuk ke tasdidnya. Contoh yang kedua, inna syarrad dawabbi. Atau contoh yang paling gampang adalah yang paling bawah ini. Ini kan mad tabi'i. Di sini ada mad tabi'i dot berharakat fathah, kemudian bertemu dengan alif sukun, kemudian ada tasdid setelah dot. Maka itu disebut mad lazim musaqqal kilmi, dibaca panjang 6 harkat. Mari kita tes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi panjang sekali karena ini salah satu yang paling panjang, yaitu 6 harokat. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Secara bahasa, arti mad lazim mukhaffaf kilmi terdiri dari 3 kata. Yang pertama, mad artinya panjang, lazim artinya wajib atau harus, mukhaffaf artinya ringan, kilmi adalah kalimat. Jadi yang dimaksud dengan mad lazim mukhaffaf kilmi adalah suatu bacaan apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bersukun dan ini terjadi dalam satu kata, maka hukum bacaannya dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contoh mad lazim mukhaffaf kilmi di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 2 tempat, yaitu yang pertama surat Yunus ayat 51, yang kedua surat Yunus ayat 91. Mari kita lihat contohnya. Kita lihat pada surat Yunus ayat 51. Jadi saya ulangi, mad lazim mukhaffaf kilmi adalah suatu bacaan apabila mad tabi'i, ini mad tabi'i, hamzah berharakat fathah, kemudian bertemu dengan alif sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang bersukun. Nah, ini huruf bersukun, lam, dan ini terjadi dalam satu kata. Ini adalah satu kata. Maka hukum bacaannya dibaca panjang 6 harkat. Sebagai contoh, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Mari kita lihat pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua terdapat pada surat Yunus ayat 91. Tepatnya berada di awal kalimat. Lihat di sini. Ini adalah kata di awal kalimat. Kemudian di sini ada mad tabi'i. Kemudian setelah mad tabi'i ada huruf yang bersukun. Jadi ini dibaca panjang 6 harokat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi ini dibaca panjang 6 harokat. Itu. Mad lazim harfi musabba. Mad ini biasanya terletak di awal atau permulaan surat di dalam Al-Quran. Huruf mad ini ada 8, terkumpul dalam kalimat kam asal naqis, yaitu kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Mad lazim harfi musabba dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Mari kita perhatikan contohnya. Jadi kalau membaca ini dibaca 6 harkat. Shad. Atau contoh yang kedua, qaf. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Contoh yang ini juga, Hamim. Jadi mimnya ini dibaca 6 harkat. Atau juga ada Tosin. Jadi huruf-huruf ini adalah yang dibaca 6 harkat. Bukan yang ini, kalau ini lain, mad lain. Tahu juga alif lam ra kaf ha ya ain shad. Ini dibaca 6 harkat. Termasuk nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya, itu dibaca 6 harkat. Juga bisa lihat contoh yang lain. Juga di sini ada Yasin, yang sinnya ini dibaca 6 harkat. Inilah
yang disebut dengan mad lazim harfi musabba. Mad lazim harfi musabba juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mad lazim harfi musabba mustaqal, yaitu apabila huruf diidghamkan. Jadi cara membacanya diberatkan sebab ada tasdid. Contohnya seperti ini. Alif lam mim. Jadi diberatkan pada tasdid atau yang digunakan. Kemudian yang kedua, mad lazim harfi musabba mukhaffaf. Yang ini seperti sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini tidak ada gunahnya seperti ini. Tosin, alif lam ra. Jadi seperti itu. Itulah bagian kedua. Semuanya itu tetap dibaca 6 harkat. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf juga biasanya terdapat di depan surat atau di awal surat. Mad lazim harfi muhaffaf panjangnya sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 harokat atau 1 alif. Huruf mad lazim harfi muhaffaf terkumpul dalam kalimat toha rohayyan. Jadi huruf ini berkumpul dalam kalimat toha rohayyan, yaitu to, ha, ro, hayya. Berapa panjang mad lazim harfi muhaffaf? Yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contoh yang pertama yaitu to sin, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif, sama dengan mad tabi'i. To sin, jadi lebih panjang ini. Kesalahan sering terjadi, panjangnya disamakan, itu salah. Atau malah huruf to-nya lebih panjang dari sin, itu salah. Karena sin-nya ini adalah 6 harokat, sedangkan to-nya 2 harokat. Contoh yang kedua, toha. Ini panjangnya sama-sama 2 harkat atau 1 alif. Toha. Kesalahan sering terjadi, dibaca panjang melebihi 2 harkat. Terkadang dibaca panjang 6 harkat. Toha. Nah, itu keliru. Jadi ini panjangnya cuma 2 harkat. Kemudian yang ketiga yaitu ro. Ini dibaca panjang 2 harkat. Alif lam ro. Kesalahan sering terjadi adalah lamnya dan ro-nya disamakan panjangnya. Yang keempat yaitu ha. Ha mim. Jadi hanya cuma 2 harkat, mimnya 6 harkat. Jadi yang kita tekankan pada pembelajaran ini adalah hanya. Jadi cuma dibaca 2 harkat, termasuk bacaan yasin. Yasin. Jadi sinnya lebih panjang. Kesalahan sering terjadi, disamakan panjangnya. Yasin. Nah, itu keliru. Karena iya di sini ini adalah mad lazim harfi muhaffaf, jadi dibaca panjang 2 harokat. Sedangkan sinnya ini dibaca 6 harokat. Jadi diingat-ingat, panjangnya cuma 2 harokat, jangan dilebihkan. Mad layin. Mad artinya panjang, layin artinya adalah lembut. Jadi yang dimaksud dengan mad layin adalah suatu bacaan apabila huruf yang berharkat fathah seperti ini, ro berharkat fathah, kemudian ho berharkat fathah bertemu dengan waw sukun, maka itu disebut dengan mad layin. Saya ulangi, apabila harkat fathah bertemu dengan ya sukun atau harkat fathah bertemu dengan waw sukun, maka itu disebut mad layin. Di sini saya beri contoh yang lengkap di sini. Jadi di sini ada huruf yang berharkat fathah, ro berharkat fathah, kemudian bertemu dengan ya sukun. Bagaimana cara bacanya? Li ila fi quraisin, roisin. Nah, itu yang disebut dengan layin. Atau contoh yang kedua, wassoifi. Nah, soifi. Nah, i di situ itu adalah yang disebut dengan layin. Atau di sini min khaufi. Nah, itulah yang disebut dengan mad layin. Tetapi kalau huruf terakhir dimatikan atau disukunkan, maka ini statusnya bukan mad layin lagi, tapi mad arid li sukun. Ingat, kalau ini dilanjutkan itu mad layin, tapi kalau ini dimatikan, sinnya dijadikan huruf sukun, maka ini menjadi mad arid li sukun, bukan mad layin lagi. Jadi panjangnya 6 harokat. Jadi li ila fi quraish. Nah,
itu mad arid disukun. Tapi kalau dilanjutkan maka ini menjadi mad layin. Li ilafi quraisyin ilafihim roisin. Nah itulah yang disebut mad layin. Tahu seperti ini, hadzal baitil ladzina baitil. Nah itulah yang disebut dengan mad layin. Jadi dibaca panjang sekitar 2 harkat. Tapi kalau huruf terakhir dimatikan maka itu menjadi mad arid disukun. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah disebut juga dengan istilah mad silah surah. Mad silah qasirah adalah suatu bacaan apabila hak dhamir yang berada di antara 2 huruf berharkat dan sesudahnya tidak ada hamzah. Saya ulangi, mad silah qasirah adalah suatu bacaan apabila hak dhamir berada di antara 2 huruf berharkat dan sesudahnya tidak ada hamzah. Seperti ini contoh mad silah qasirah. Jadi ada hak dhamir. Ini adalah hak dhamir. Jadi sebelumnya berharkat, kemudian sesudahnya ini tidak ada hamzah. Nah, seperti inilah mad silah qasirah. Dibaca panjang berapa harkat? Yaitu dibaca panjang 2 harkat. Bagaimana cara bacanya? Seperti ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi dibaca panjang 2 harkat. Khudhuhu sinatu. Atau yang ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ini dibaca panjang 2 harokat seperti ini. Ada perbedaan di dalam mushaf-mushaf tertentu. Kalau mushaf seperti ini biasanya ditandai dengan adanya wawu seperti ini. Atau ada juga mushaf yang lain yang mana hak dhamir ini ditandai dengan harkat dhammah yang terbalik seperti ini. Ada hak, jadi misalnya sebagai contoh hak seperti ini, jadi tanda dhammahnya itu dibalik seperti ini. Nah, itu adalah mad silah qasirah. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah kubro adalah hak dhamir yang berada di antara 2 huruf berharkat dan sesudahnya ada hamzah. Ini agak mirip dengan yang tadi, dengan yang ini, tapi perbedaannya adalah seperti ini. Ini adalah mad silah tawilah. Jadi di sini ada hak dhamir, tapi sesudah hak ini ada hamzah seperti ini. Ini disebut mad silah tawilah, yang mana bacaan panjangnya dibaca panjang sampai 5 harokat. Contoh lain mad silah tawilah adalah seperti ini. Wa annahu ilaihi. Jadi di sini ada sebelumnya adalah hak dhamir kemudian bertemu dengan hamzah. Jadi gampang sekali. Hak dhamir yang panjang kemudian bertemu dengan hamzah. Maka dibaca panjang 5 harkat atau 2,5 alif. Bagaimana cara bacanya? Sebagai contoh, wa annallaha indahu ajrun azim. Yang atas, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Jadi dibaca panjang 5 harokat. Mad farqi adalah suatu bacaan apabila mad badal bertemu dengan huruf yang bertasdid. Huruf hamzah di dalam mad ini digunakan untuk pertanyaan yang bisa bermakna apakah. Selain disebut mad farqi, mad ini juga disebut mad istifham yang artinya pertanyaan. Hukum bacaan mad farqi dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contoh mad ini hanya ada 3 di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, surat Yunus, surat An-Naml. Mari kita lihat contohnya pada surat Al-An'am. Pada surat Al-An'am, di situ ada kul adzakar. Nah, di sini adalah yang disebut dengan mad farqi. Di sini kan ada mad badal. Ini berada tepat di awal, kemudian bertemu dengan tasdid. Mad badal ini bertemu dengan tanda tasdid. Maka ini disebut mad farqi yang dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Bagaimana cara membacanya? Kul adzakaraini harrama amril unsayain. Jadi bacaan panjangnya A ini biasanya kalau mad badal kan hanya 2 harokat atau 1 alif, atau juga ada yang menyebutkan 2,5 harokat, tapi ketika sudah berubah menjadi mad farqi ini menjadi 6 harokat. Salah satunya alasannya karena di sini bertemu dengan tasdid dan ini adalah sebuah pertanyaan. Jadi kul adzakara. Kemudian contoh yang kedua terdapat pada surat Yunus. Mari kita perhatikan contohnya pada ayat kedua juga sama, diawali dengan kul. Di sini mad badal bertemu dengan tasdid, yaitu yang bertepatan di tengah-tengah lafaz Allah. Jadi sama aja, di sini juga dibaca panjang 6 harkat atau 3 alif. Jadi cara bacanya kul Allahu.
Jadi dibaca panjang 6 harokat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu terdapat pada surat Al-An'am. Juga sama. Di sini mad badal bertemu dengan tasdid. Tasdid yaitu pada lam jalalah di sini. Ini juga dibaca panjang 6 harokat. Bagaimana cara bacanya? Allahu khairun. Jadi dibaca panjang 6 harkat. Ingat kalau mad badal cuma 2 harkat. Kalau ini menjadi sebuah pertanyaan dan bertemu dengan tasdid, itu disebut mad farqi dan dibaca panjang 6 harokat. Mad tamkin adalah suatu bacaan apabila terdapat huruf ya ganda di mana ya yang pertama bertanda tasdid kasroh dan ya yang kedua bertanda sukun atau mati. Selanjutnya tidak bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan karena wakof. Karena kalau demikian akan menjadi mad arid li sukun, bukan mad tamkin lagi. Bacaan mad tamkin dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Di sini saya ulangi untuk penjelasannya. Mad tamkin adalah suatu bacaan apabila terdapat huruf ya seperti ini, huruf ya yang ganda. Nah, ini ganda, ada 2 ya, double ya-nya. Jadi ada 2 ya. Di mana ya yang pertama, ini ya yang pertama memiliki harkat atau tanda harkat tasdid kasroh. Jadi ada tasdidnya kemudian berharkat kasroh. Selanjutnya tidak bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan karena wakof. Karena kalau demikian akan menjadi mad arid li sukun. Bacaan panjang mad tamkin ini dibaca panjang 2 harkat atau 1 alif. Bagaimana cara bacanya? Seperti ini. Huyitum. Jadi dua alif. Huyitum. Di sini saya kasih penjelasan pada contoh yang lain. Jadi mad tamkin adalah suatu bacaan apabila huruf ya di sini ada ya pertama, kemudian ada ya yang kedua. Ini mushaf yang lain. Biasanya ya kedua itu tidak dikasih tanda titik, tapi dikasih tanda seperti ini untuk mengenal. Ini adalah ya kedua yang berarti ini tandanya adalah sukun. Sebenarnya ini ya cuma tidak ada titiknya. Nah, ini tidak bisa disebut mad tamkin apabila di sini huruf yang setelah ya ini dimatikan karena wakof. Jadi dibaca an-nabiyyin, maka itu dibaca 6 harkat. Itu mad arid li sukun. Sedangkan mad tamkin itu cuma dibaca 2 harkat atau 1 alif. An-nabiyyina, yina, itu yang dimaksud mad tamkin dibaca 2 harkat atau 1 alif. Di sini juga sama, wal ummiyina. Jadi 2 harkat atau 1 alif. Kalau ini disukunkan, maka nanti menjadi mad arid li sukun. Jadi dibaca wal ummiyin 6 harkat. Itu mad arid li sukun. Sedangkan yang dibahas di sini adalah mad tamkin. Jadi ini dilanjutkan. Wal ummiyina. Atau yang sini rabbaniyina. Jadi cuma 2 harkat. Ingat 2 harkat. Kecuali ini bertemu dengan wakof dan dimatikan, maka ini menjadi mad arid li sukun. Dibaca Rabbaniyin 6 harokat. Insyaallah sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.